dulu itu sering ada adigium pagar makan tanaman itu ya. Oh iya, ramai Sekarang itu. ternyata bukan hanya tanaman yang dimakan, pagar makan lautan juga. Nah pertanyaannya, apakah kemudian di laut itu boleh atau sah ada yang namanya SHM termasuk hak guna bangunan itu? Yang jadi masalah ini laut ini mau diprivatisasi, itu yang jadi soal. Apalagi kemudian menjadi hak milik. Pagar makan lautan ini bukan hanya terjadi di Tangerang aja Mas. Sidoarjo, Bekasi, di Makassar. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Ini gimana ceritanya Mas? Udah tahu ada undang-undang yang tidak membolehkan, katakan seperti itu. Ini malah kenapa ada perdanya yang mengizinkan Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di Jaga Asa Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang tamu ya, yang mungkin teman-teman sahabat-sahabat sini sudah familiar dengan beliau ini, dengan Mas Ervandi, bukan begitu Mas? Ya. Oke, apa kabar Mas Ervandi? Alhamdulillah baik Mas. Oke, ini biasanya dipanggil Kang, Abang, Mas atau apa ini enaknya? Bebas. Oh bebas ya, bebas ya. Kalau Ervandi, gitu, yang penting Ervandi. oh Ervandi ya. Saya panggil Mas Ervandi. Oke Mas. Oke. Mas Ervandi hari-hari ini minggu-minggu ini lagi sibuk apa Mas? Minggu-minggu ini saya disibukkan dengan perkara di Mahkamah Konstitusi. Oke, siap. Sengketa-sengketa pilkada saya lumayan megang banyak, jadi sibuk banget. Jadi memang konsen Iya. di dunia peradvokatan ya. Jadi apa namanya, banyak pengaduan yang datang gitu kan terkait apapun isunya. Saat ini berarti Sekarang pilkada. pilkada ya. Iya, pilkada. Jadi memang pegiat hukum lah ya. bisa dibilang Bisa begitu dibilang lah. gitu. Ngajar juga Mas atau Ngajar saya di Unusia, ngajar di Fakultas Hukum. oh Fakultas Iya, Hukum. ngajar tentang pemerintahan daerah, hukum tata negara, dan hukum konstitusi. Saya ngajar di situ. Oke, cocok lah berarti teman-teman. Jadi malam hari ini kebetulan malam nih kita tag videonya. Kita pengen ngobrol sedikit tentang yang lagi rame di media, yaitu terkait ya biasa Mas, kasus pagar laut gitu Mas. Gitu. Jadi kan ini rame di media rame, di sosial media rame, di tongkrongan kopi juga rame begitu Mas. Iya, iya. Sebenarnya Mas kita berangkat dari ini ya, apa namanya, yang ramai di berita bahwa ya sederhananya ada pagar laut gitu kan, ada yang melakukan perizinan untuk melakukan pagar laut, kemudian yang terbaru bahwa Kementerian ATR mencabut gitu kan izin tersebut, sehingga kalau tidak salah ya 263 sertifikat tanah itu SAGB dan 17 SAM di perairan Tangerang itu akhirnya dicabut gitu. Kalau nggak salah di desa Kohot gitu. Gimana Mas Ervandi menanggapi isu yang sedang berkembang ini? Jadi isu ini menarik Mas, karena pertama kalau dari sisi sosiologis dulu itu sering ada adigium pagar makan tanaman itu ya. Oh iya, ramai Sekarang itu. ternyata bukan hanya tanaman yang dimakan, pagar makan lautan juga. Itu pagarnya luar biasa. Pagarnya luar biasa, ini menarik sekali Mas. Dan sebelum lebih jauh, saya sangat appreciate terhadap kebijakan dan keberanian Pak Presiden kita Prabowo Subianto. Oke. Di tengah-tengah ketidakpastian terkait dengan pagar makan lautan ini, Pak Presiden tampil kemudian memerintahkan untuk segera menyelesaikan itu. Itu sebuah langkah yang perlu diapresiasi oleh semua kalangan. Makanya saya sangat appreciate dan wajar saja kalau penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo ini sampai mencapai 80 lebih sekian persen. Cukup tinggi lah ya. Cukup tinggi. Itu terutama dalam hal juga berkaitan dengan bidang hukum. Itu yang saya sangat appreciate. Nah, berkaitan dengan pagar makan lautan ini, Mas. Ya, pagar makan lautan ini kalau boleh kita runut ya dari aspek yang sangat filosofis ya, misalnya kalau dalam konteks ketatanegaraan kita Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa bumi, air, dan segala yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Jadi secara filosofis dalam konteks ini, negara ini menguasai semua apa yang ada di Republik Indonesia ini. Oke. Filosofisnya itu dulu sebelum masuk ke perdebatan nanti. Baik. Nah, karena ini dikuasai oleh negara, maka termasuk laut ini, saya kira langkah presiden itu untuk menjalankan itu, Mas. Menjalankan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita sekaligus sila kelima itu. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian di laut itu boleh atau sah ada yang namanya SHM, termasuk hak guna bangunan itu? Dari banyak perdebatan, Mas, ya, saya menyimpulkan bahwa tidak ada yang memperbolehkan di laut itu ada SHM termasuk hak guna bangunan ini. Apalagi ini sudah ada putusan di Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 3 itu, Mas, yang menyatakan bahwa pada pokoknya laut itu tidak bisa keluarkan sertifikat itu karena itu masuk di privatisasi. Lautan luas ini anugerah Tuhan, ini semua masyarakat Republik Indonesia, ya, dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas boleh menikmati laut kita ini, Mas. Maka tidak boleh kemudian yang sifatnya umum ini seperti lautan diprivatisasi. Nah, itulah kemudian yang melahirkan putusan MK itu, Mas. Terlepas nanti ada perdebatan di undang-undang agraria dan lain sebagainya, itu saya kira itu nanti kita perdebatkan itu, Mas. Jadi memang tidak boleh diprivatisasi baik oleh pihak seorangan, baik oleh swasta katakan seperti itu atau kelompok ya, Mas ya. Jadi mutlak tidak boleh diprivatisasi karena milik negara, betul, Mas? Karena itu milik negara, anugerah Tuhan itu, Mas. Oh, itu anugerah Tuhan sangat anugerah mahal Tuhan, itu ya. Iya. Bumi, daratan dan lautan. Oke, Mas. Karena memang ramai ya, jadi banyak pihak yang terlibat gitu, Mas. Iya, iya. Ini sejauh mana sih, Mas, sebenarnya peran pemerintah dari sisi hulu ke hilir menanggapi isu ini? Artinya kan kalau ada juga yang di berita yang bilang bahwa kasus pagar makan lautan ini sudah lama lah, dari 2023 gitu di berita udah muncul itu pagar-pagar. Artinya kan kalau hitung mundur ini udah hampir 1 tahun. Iya. Lewat itu gimana pemerintah ya, Mas? Jadi polemik pagar makan lautan ini muncul, Mas. Ini karena ada SHM itu, sertifikat hak milik, dan sertifikat hak guna bangunan itu yang mencoba memprivatisasi laut kita itu. Seandainya tidak diprivatisasi dengan hak milik atau hak guna bangunan, kalaupun hanya nancepin bambu misalnya, nggak ada soal sebenarnya itu. Hanya tancap bambu saja. Hanya tancap bambu saja. Kalau di kampung-kampung di daerah-daerah itu kan banyak nancap bambu ya misalnya. Iya. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini laut ini mau diprivatisasi, itu yang jadi soal. Apalagi kemudian menjadi hak milik. Itu yang jadi soal. Makanya ketika tahun 2023 itu keluar yang namanya sertifikat hak milik atau hak guna bangunan itu, maka muncul polemik itu. Berangkat dari situ ramai mulai ya. Ramainya dari situ. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab misalnya? Betul kan? Saya kira gini, siapa yang bertanggung jawab itu kita runut dari putusan MK ini dulu. Setelah ada putusan MK nomor 3 ini tahun 2010 kalau nggak salah, Mas ya. Maka itu kemudian sebagai tindak lanjut terhadap putusan MK ini, maka DPR membuat undang-undang untuk merevisi undang-undang jaminan terhadap pesisir itu, Mas. Oke, jaminan terhadap pesisir. Nah, itu yang kemudian membagi 2 klaster, Mas. Oke. Klaster yang pertama untuk perairan ya boleh dikeluarkan HGB-nya ya selama ada syaratnya ini. Jadi nggak serta-merta kemudian mengajukan ya, selama pertama perairan itu di situ sudah ada abrasi, kemudian muncul daratan. Daratan itulah yang kemudian diperbolehkan untuk dikeluarkan hak guna bangunannya, sertifikat hak guna bangunannya. Kalau tidak ada yang masih bentuk perairan atau lautan,
terlepas dari perdebatan 12 mil atau tidak itu prinsipnya janganlah memprivatisasi itu, Mas. Balik lagi prinsip dasar, tidak boleh Tidak boleh. Ini dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Itu kan jadi prinsip sebenarnya. Nah, kalau kemudian dikeluarkan sertifikat ini atas dasar hukum apapun misalnya, apalagi saya dapat informasi atas dasar hukum peraturan daerah misalnya. Perda ini kalau dalam teorinya Henk Kelsen ya, Stephen Bauer teori, perda ini kan dikategorikan formal geset, Mas. Bahkan mungkin di bawah formal geset. Apa itu, Mas? Paling atas itu kan Grundnorm. Ya. Mohon maaf, paling atas itu Stat Fundamental Norm, di bawahnya Grundnorm. Ya, kemudian paling bawah nanti ya sampai ke peraturan daerah itu. Nah, kalau mereka hanya berpatokan karena ada peraturan daerah, ya, yang jadi soal apakah peraturan daerah ini bertentangan nggak dengan Stat Fundamental Norm atau Grundnorm kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada pertentangan perda ini, ya nggak boleh perda ini dilaksanakan. Dan saya kira dalam konteks ini yang paling bertanggung jawab itu, Mas, itu bukan hanya orang yang kemarin dipecat. Yang dipecat it's okay. Tetapi di luar itu ada pihak-pihak yang juga bertanggung jawab yang harus dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya lebih sepakat kasus pagar makan lautan ini jangan hanya berhenti di kasus administrasi saja. Kalau hanya berhenti di administrasi saja, itu tidak akan memberi efek jera. Taruhlah misalnya hukumannya misalnya ya peringatan tertulis, itu kan administrasi, peringatan lisan, tertulis, paling mentok misalnya ya dimutasi atau diberhentikan, itu paling mentok. Tetapi bagaimana kalau ini hanya menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, tidak akan memberikan efek kepada daerah-daerah lain. Karena ini kasus pagar makan lautan ini bukan hanya terjadi di Tangerang aja, Mas. Betul. Tapi di Sidoarjo, di daerah saya, kelahiran saya Sumeneb, ada 20 juga iya, aduh, itu kan ngeri-ngeri juga. Sidoarjo, Bekasi, di Makassar. Ini seakan-akan ini bukan hanya menjadi persoalan lokalistik saja, tapi ini sudah menjadi isu nasional karena kejadiannya hampir merata di masing-masing daerah yang notabene itu adalah lautan, bukan pesisir, bukan pantai, Mas. Lautan lah ya. Lautan. Kalau itu lautan maka nggak boleh dikeluarkan sertifikat hak milik termasuk HGB tadi itu. Nggak bisa, Mas. Jadi memang ya sekali lagi poinnya adalah lautan itu tidak bisa diprivatisasi oleh siapapun. Seorang pihak swasta ataupun apa. Tapi gini, Mas, sebenarnya saya ada 2 catatan dari apa yang disampaikan Mas Ervan tadi. Yang pertama, ini kan ada undang-undang, ada perda, Mas ya. Betul ya kan. Jadi kalau ada perda otomatis kalau misalkan sudah ada undang-undang, perda ini udah tidak lagi kuat karena ada hukum di atasnya gitulah ya. Ini gimana ceritanya, Mas? Udah tahu, sederhananya kita ngobrol, udah tahu ada undang-undang yang tidak membolehkan, katakan seperti itu. Ini malah kenapa ada perdanya yang mengizinkan, Mas? Kira-kira apa DPRD-nya atau pemerintah provinsinya yang kurang paham atau gimana, Mas? Itu yang pertama, Mas ya. Nah, yang kedua, ini kayaknya kalau baca berita ini melebar, Mas. Melebar kasusnya. Kasus melebar itu maksudnya gini. Satu, kalau kata Kejagung itu masih menyelidiki gitu kan. Jadi kasus sampai mana? Kepolisian juga belum bisa menyimpulkan gitu kan siapa pihak yang salah. Ini kira-kira baik soal tipikornya, baik soal pidananya punya tanggapan gak, Mas, soal kasus ini? Ini menarik, Mas. Kalau kemudian aparat kita, negara, mencoba keluar dari hanya persoalan administrasi saja. Apa itu? Masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Betul. Saya lebih sepakat itu, karena ini dilakukan kasus-kasus ini saya hakul yakin bukan hanya dilakukan secara insidentil, Mas, atau dilakukan oleh perorangan, enggak. Ini dilakukan berjemaah ini. Jangan-jangan ada prakondisi juga, Mas? Bisa saja, Mas. Bisa saja ya. Bisa saja kalau kemudian keluar sertifikatnya, ya. Tuh. Itu berarti kan ATR.
Benar. Iya, termasuk ini juga ada kewenangan dari Kementerian Kelautan KKP. Iya, termasuk juga ada hubungannya dengan kehutanan karena nanti informasinya ada alih fungsi nih menjadi hutan lindung. Nah, kehutanan juga termasuk DPRD-nya di Tangerang ini. Jadi apakah ini semata-mata administrasi? Enggak. Saya hakul yakin ini tidak. Dan saya mendukung terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh kejaksaan. Mas, kalau ini tipikor, Mas, ya, kalau ini tipikor, maka kalaupun pihak kepolisian tidak bergerak, maka kalau ini tipikor, kejaksaan pun punya kewenangan. Betul. KPK pun punya kewenangan. Kalau ini masuknya ke tipikor. Lalu di mana dalil untuk tipikor? Ini masuk pasal 2, Mas, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Gimana? Apa itu? Kerugian perekonomian negara. Sudah banyak, Mas, pejabat-pejabat kita, DPR termasuk yang kemarin rame kasus timah, itu kenanya di kerugian perekonomian negara. Mana kerugian negaranya? Memang nggak ada secara langsung kerugian negara, tetapi kerugian yang diderita oleh nelayan di sekitar Tangerang, termasuk di Bekasi, Sumeneb, Makassar dan lain sebagainya. Itu kan kalau misalnya diuangkan, itu berapa triliun, Mas? Kemarin sudah dihitung oleh ekonom Unusia, Mas. Oke. Untuk bambu saja ini yang ada di Tangerang ini, Tangerang untuk bambu saja itu dihitung kemarin sekitar kerugiannya itu sekitar 1,5 M bambu saja. Dikonversi jadi 1,5 M. M. Oh, tinggi juga ya bambu. Iya, padahal. itu bambu, Mas. Itu bambunya saja. Bambunya saja tuh. Lain halnya misalnya nelayan tidak masuk, tidak bisa dapat ikan secara. Itu kan kerugian perekonomian negara, Mas. Iya. Dan itulah pentingnya negara hadir untuk membela kehidupan masyarakat nelayan. Karena itu masuk kategori perekonomian negara. Yang misalnya tiap nelayan ini kalau tanpa ada penghalang bambu makan lautan ini, pagar makan lautan ini, dia penghasilannya misalnya nangkap di situ mudah, banyak ikan. Gara-gara bambu, ya, nelayan kemudian rugi. Penghasilannya dari laut berkurang. Itu bisa dikonversi untuk kerugian perekonomian negara. Kasus timah saja kemarin yang dihitung itu lingkungan, Mas. Kerugian lingkungan tercemar itu dihitung masuk ke kategori perekonomian negara. Apalagi yang nyata-nyata seperti kasus pagar makan lautan di Tangerang ini. Saya kira kejaksaan termasuk KPK harus bergerak menindaklanjutin ini. Termasuk kepolisian jangan diam saja, harus bergerak ini. Ini untuk kebaikan kita bersama dan ini menjadi isu penting untuk nama baik institusi kita. Siap. Jadi memang iya kalau di berita itu ramai tuh, Mas. Kejagung menyelidiki, KPK menyelidiki, begitu juga kepolisian. Karena memang semuanya itu berimbas pada perekonomian negara. Kayak yang di berita itu kayak misalkan biasanya itu kan kalau nelayan menempuh jarak katakan 4 km untuk ke tengah laut untuk mengambil ikan gitu kan. Karena ada pagar laut itu kemarin ada salah satu nelayan di Bekasi itu dia muter, Mas, bisa sampai 2 atau 3 kali lipat jadi 4 km. Artinya dia bisa sampai 12 km. Gara-gara ada pagar laut. Pagar kan laut. Kalau hitung dia keluar bensin lebih banyak. Benar, Mas? Betul. Waktunya lebih lama. Artinya kalau dia bisa menempuh setengah jam, ini bisa 1 jam atau 1,5 jam. Itu kalau didetailin banyak tuh, Mas, ya, kerugiannya. Banyak itu. Saya kira bisa sampai berapa, ya mungkin sampai triliunan itu kalau antara Tangerang, Sumeneb, kemudian Bekasi sama Makassar itu. Saya kira sampai triliunan tuh, Mas. Nah, terkait ini, Mas, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya kira kalau menggunakan tipikor, ini akan menjadi terang. Jelas semua ya? Jelas semuanya. Aktornya itu akan ketahuan. Mulai dari siapa yang mengkondisikan sampai dibuatnya peraturan daerah itu, ya udah jelas-jelas ada undang-undangnya kok. Nah, masih dibuat peraturan daerah. Tadi teorinya Tuvenbau teori itu kan nggak boleh sebenarnya. Ini kok bisa lolos peraturan daerah ini? DPRD-nya kayak yang hebat atau memang dibiarkan lolos? Itu yang jadi tanya-tanya. Karena begini, Mas, dalam proses pembuatan peraturan daerah itu, ya, itu ada sinkronisasi.
yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke, ya. Nah, peraturan daerah ini kalau bertentangan dengan undang-undang, apalagi bertentangan dengan grand norm yang tadi itu, undang-undang dasar, ya nggak boleh ada tuh peraturan daerah itu, Mas. Nah, ini kan juga banyak nanti bisa ditelusuri, termasuk dikeluarkannya sertifikat, ya, oleh Kementerian ATR misalnya. Jadi yang dipecat itu bukan hanya bawah, Mas, bukan hanya kelas teknis paling bawah itu. Kelas administratif lah ya. Kelas administratif itu yang mereka rata-rata hanya memang pengetahuannya sebatas di tingkat lokal, apalagi misalnya ada hal-hal yang di luar sepatutnya misalnya, Mas. Dia akan ikut aja. Makanya harus dikembangkan ini. Ya makanya termasuk KKP, harus ini, KKP ini. harus clear semua. Harus jelas. clear juga. Jangan ada yang disembunyikan yang itu justru bikin masyarakat tanda tanya, Mas. Nah itu, Mas. Awal ini kan update terbarunya ada 8 pegawai yang dicopot. Sebenarnya saya pribadi juga jadi pertanyaan besar. Ini kasus sudah lama pertama. Yang kedua, kok yang jadi dalam tanda kutip korban kok ya ada kantah di situ, betul gitu, Mas ya? Ada pihak konsultan pengukur jarak itu KSJB itu juga akhirnya yang dikenakan sanksi. Tapi kalau kata Mas Ervandi tadi banyak yang terlibat pihak-pihak atas yang sebenarnya jangan-jangan dia ikut bermain juga nih, Mas, terkait polemik pagar makan lautan. Tapi itulah kayaknya kita jadi pengetahuan bersama soal itu, Mas. Yeah. Tapi lebih jauh dari itu, Mas, sebenarnya ini kan kasusnya masih berlangsung. Pemerintah tuh punya keberanian mengusut sampai tuntas nggak, Mas? Kalau pemerintah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo, harus berani, Mas. Saya yakin kalau pemerintah mengikuti perintahnya Presiden, harus diusut. Dan itu bisa terungkap semuanya kalau melakukan pendekatan tipikor. Tipikor ya? Kalau mau menggunakan administrasi, ya selesai di orang yang paling bawah itu aja, Mas. Semuanya dibebankan ke yang paling bawah karena mereka yang memang tenaga teknisnya. Tanda tangan segala macam. Iya, selesai di mereka lah. Kalau mau menggunakan pendekatan administrasi. Nah, ini dalam konteks hukum pidana, Mas. Ini kan dikenal dengan ultimum remedium. Oke. Memang pidana itu merupakan langkah terakhir. Artinya apa? Upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR. Saya apresiasi terhadap Menteri ATR ini, berani ini orang ini. Berani memang. Memang berani. Saya akui apresiat, Mas, terhadap Menteri ATR ini, berani mencat. Tapi jangan berhenti di administrasi. Kalau berhenti pakai pendekatan administrasi, ya udah selesai, di orang yang dipecat itu udah selesai. Harus dibuka ke tindak pidana korupsi. Kenapa? Ini saya melihatnya begini, Mas. Kejadian sertifikat ini keluar tahun 2023. Ya, betul. Oke, 2023. Tiba-tiba PIK 2 ini itu di tahun 2024, Mas. PSN itu ya? Iya, masuk kategori pembangunan strategis nasional. Nah, ini ada apa ini? Ini kan ada ini, Mas, ada kesinambungan kan? 2023 sertifikat keluar, SHM sama hak guna bangunan 2023. Itu eranya siapa itu 2023 itu? Siapa itu? Itu yang harus diungkap seterang-terangnya. Jangan hanya berhenti di bagian teknis saja, Mas. Kemudian 2024 masuk di proyek strategis nasional. Wah. Ada ini kan, ada titik temunya ini antara 2023 2024. Nah, untuk itu saya kira, Mas, ini banyak yang terlibat terhadap program pagar makan lautan di Tangerang. Ya. Banyak pihak ini. Dan itu harus diklirkan baik oleh KPK, kejaksaan, termasuk kepolisian. Kita masyarakat akan mendukung itu. Kita masyarakat akan mendukung itu, Mas. Jadi memang ini masih kita pantau berarti, Mas ya. Kan kalau update terbaru itu ada pemecatan lah, katakan 8 pegawai itu. Tapi lebih jauh kita tunggu gitu. Kita tunggu peran pemerintah berani nggak ini masuk ke sisi tipikor yang tadi Mas Ervan disampaikan. Tapi di luar itu, Mas, pemerintah itu
selama 100 hari ya tentunya sudah maksimal atau seperti apa Mas? Ya, kalau berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kompas, ini angka yang sangat bagus, Mas. Bagus, ya. Trennya bagus. Untuk kepemimpinan Prabowo Gibran ini bagus. Kalau dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, ini bagus, Mas. Angkanya cukup tinggi memang ya. Cukup menggembirakan buat masyarakat. Tetapi jangan berhenti di situ. Oke. Ketika 100 hari ini ada tantangan ini. Betul. Jadi harapan masyarakat yang sangat berharap besar kepada kepemimpinan Prabowo Gibran ini sudah dalam tingkat kepuasan yang sangat memuaskan. Lalu kemudian gara-gara pagar makan lautan ini nggak diselesaikan secara clear, ini harapan masyarakat akan turun drastis, Mas. Ibarat orang sudah kadung menaruh harapan besar nanti kita akan mendapatkan kepemimpinan yang bagus ini, tiba-tiba gak sesuai dengan harapan, kan langsung down masyarakat ini. Langsung turun drastis. Iya, ya. makanya saya kira aparat-aparat penegak hukum ini mulai dari kejaksaan, kepolisian, KPK harus bersama-sama secara kolektif untuk menyelesaikan perkara ini sampai ke akar-akarnya dengan tuntas. Jangan hanya menggunakan pendekatan administrasi saja. Tapi harus ditarik ke tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Ya. Kalau pakai tindak pidana korupsi pasal 2 itu terkait dengan kerugian pada keuangan negara, bisa dijuntukan juga dengan pasal 55 itu, Mas. KUHP itu. Oke, pasal 55. Bersama-sama siapa yang terlibat di situ? Apakah ada nggak peran dari instansi yang lain? Apakah ada peran dari pengembang? Apakah ada peran dari pengusaha? Siapa yang bermain? Karena itu terungkap semua, Mas. Kalau semua ya. Kalau pakai tipikor akan terungkap semua. Jadi kita ini bukan berarti ingin mencari masalah dalam konteks pagar makan lautan ini, bukan, Mas. Yang kita inginkan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang beberapa dekade ini masyarakat sudah antipati pada hukum, Mas. Ini momentum Prabowo sama Gibran untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum kita ini, Mas. Baik. Jadi memang nih 100 hari 100 hari berjalan, terus ya beberapa bulan ke depan jadi tantangan tersendiri, Mas. Satu pertanyaan terakhir, Mas. Ini kan pemerintah itu juga sebenarnya kalau dibilang, lagi-lagi saya memang begitu konsen, Mas, ya. Kaitannya sebenarnya pemerintah berani gak sih lawan itu, kan tadi udah dijawab. Tapi kalau dari Mas Ervan sebagai penggiat hukum gitu kan, kira-kira banyak organisasi masyarakat gitu kan, NGO atau komunitas yang memang konsen di bidang-bidang hukum, bidang advokasi, baik itu soal, ya ini kan bagian dari banyak isu yang digarap. Tadi Mas Ervan bilang lagi ngawal isu pilkada juga gitu kan. Sekarang isu polemik pagar makan lautan. Sebenarnya pegiat-pegiat ini, komunitas, organisasi masyarakat itu punya semangat yang sama gak sih, Mas? Ya, dengan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ini menumbuhkan kembali, Mas. Ya, semangat dari para aktor-aktor di negara kita ini, termasuk dari masyarakat ini, untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah memperbaiki suasana atau keadaan negara yang kemarin itu dalam tanda kutip masih belum bagus. Oke. Nah, lagi-lagi, Mas, kepercayaan masyarakat ini perlu tetap dirawat dengan menunjukkan kinerja-kinerja dari pemerintahan ini yang menuntaskan semua persoalan. Kalau ngomongin hukum banyak, Mas, persoalan-persoalan itu yang perlu kita benahin. Tetapi mulailah dari pagar makan lautan ini saya kira momentum yang cukup baik, ya, karena ini langsung bersentuhan dengan kehidupan dan perut masyarakat kita. Ya. Nafkah langsung. Mas. Kalau terkait dengan institusi yang masih gelap, yang perlu transparan, itu ngomongin masih
hal-hal yang ideal. Betul. Tetapi kalau berhubungan langsung dengan perut nelayan, perut petani, ini langsung menohok kepada jantung masyarakat kita. Ini yang saatnya masyarakat ini mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran untuk menyelesaikan secara clear and clean persoalan pagar makan lautan di Tangerang, termasuk di Sumeneb, termasuk di Bekasi dan Sulawesi. Semua daerah lah ya. Semua daerah, Mas. Semua Artinya daerah harus segera diselesaikan ya, Mas. Ya. Terungkap lah biar clear. Closing statement, Mas, terkait isu polemik pagar makan lautan. Closing statement buat teman-teman di Jaga Asa Podcast ini, pendengar, karena lumayan banyak ini, Mas, yang dengerin. Kalau saya prinsipnya, Mas, untuk menyelesaikan persoalan di HGB atau sertifikat hak milik terhadap lautan ini, saya kira untuk menyelesaikan dan ini nanti berimplikasi positif kepada pemerintahan Prabowo Gibran adalah selesaikan ini menggunakan pendekatan tipikor. Poin penting tuh, Mas ya. Itu yang penting, Mas. Selesaikan ini dengan tipikor karena ini juga bagian dari amanah langsung dari Pancasila dan konstitusi kita, pasal 33 itu harus diselesaikan. Ini berhubungan langsung dengan perut masyarakat Indonesia. Pendekatan tipikor lah, Mas. Pendekatan tipikor. Saya kira itu, Mas. Meskipun ini bagian dari ultimum remedium, jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini Kementerian ATR, memecat dan sebagainya, itu silakan berjalan karena itu ranahnya administrasi. Tetapi ingat di belakang hukum pendekatan administrasi ada pendekatan hukum pidana kita sebagai ultimum remedium. Saya kira itu, Mas, yang harus dilaksanakan, terutama kalau ini berhasil dilakukan oleh kepemimpinan Prabowo Gibran di 100 harinya ini, Mas, menyelesaikan kasus pagar makan lautan ini, ya, maka masuk nanti ke pendekatan yang kedua. Apa itu? Kalau yang tadi itu structure, kalau dalam teorinya Friedman itu masuk structure, ya, pengembalian kepercayaan terhadap struktur hukum kita, kepolisian, kejaksaan, KPK, kehakiman dan sebagainya. Tahap yang kedua adalah substance-nya. Apa itu? Undang-undang, norma-norma, peraturan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak sesuai dengan konstitusi harus segera diperbaiki. Perlindungan pesisir tadi ini, undang-undang termasuk undang-undang yang lain, agraria lah, yang berkaitan dengan bangunan tanah, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, ini momentum untuk memperbaikinya juga agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan undang-undang dasar. Yang terakhir katanya Friedman, kalau ini sudah dibenahin antara struktur hukum kemudian substance hukum, maka masuk yang ketiga adalah culture hukum. Masyarakat akan baik juga. Kenapa? Karena kulturnya nanti akan disesuaikan dengan substance hukum sama struktur hukum ini. Ini akan ikut nanti masyarakat. Inilah momentum saya kira kepemimpinan Prabowo Gibran lewat penyelesaian kasus pagar makan lautan ini secara tipikor tindak pidana korupsi untuk mencapai 3 hal katanya Friedman tadi itu. Siap. Terima kasih Mas Ervandi. Sama-sama, Mas. Itu jadi poin penting sebenarnya dari podcast kita pada malam hari ini. Beliau menegaskan bahwa selain pendekatan administratif juga pendekatan tipikor. Yang kedua ini menjadi tantangan sendiri buat pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira seperti itu teman-teman sahabat dari Jaga Asa Podcast bersama Mas Ervandi. Terima kasih banyak, Mas, udah main Sama-sama, di Mas. Studio kita. Ini jadi perspektif baru buat kita, Mas. Yeah. Ini lagi rame, makanya kita undang. Ya, gitu. saya makasih diundang, Mas. Pokoknya kalau Mas Ervandi mau main, pokoknya selalu kita terima di Jaga Asa Podcast. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.